Penyuluhan pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku utama baik dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan usaha tani. Agar penyuluhan pertanian dilaksanakan secara efektif dan efisien diperlukan metode penyuluhan pertanian yang tepat, salah satunya melalui sekolah lapang. Sekolah lapang banyak mengajarkan hal baru yang bermanfaat bagi petani dan penyuluh. Harapannya dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian, produktivitas pertanian bisa meningkat dan kesejahteraan petani bisa terangkat. BPP Sakoli sebagai pusat pembelajaran pertanian mengadakan sekolah lapang penerapan inovasi teknologi pertanian. Kegiatan ini diikuti oleh 10 kelompok tani dari 4 desa di Kecamatan Sajoanging. Kegiatan sekolah lapang dimulai dari rembuk tani. Rembuk tani ini bertujuan agar dapat menggali permasalahan pada petani, kelompok tani, gapoktan beserta pemecahannya, mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan upaya pengembangannya, merumuskan kebutuhan di lapangan serta membuat kesepakatan dari hasil yang dicapai. Selain itu, juga diputuskan kapan pelaksanaan kursus tani 1-4 dan bagaimana penggunaan laboratorium lapangan seluas 1 hektar untuk masing-masing kelompok tani. Kursus Tani 1 dilaksanakan di BPP Sakoli dan diikuti oleh 10 kelompok tani. Proses kegiatan belajar mengajar dalam kursus tani yaitu learning by doing and learning by seeing. Dengan cara itu, petani bisa berpartisipasi aktif, mengerjakan, memecahkan masalah dan dapat belajar dari pengalaman. Materi yang dibawakan adalah pengendalian hama pada tanaman padi. Kursus Tani 2 dilaksanakan di BPP Sakoli. Materi yang dibahas yaitu mengenal varietas unggul baru benih padi, penggunaan benih turunan yang asal-usulnya tidak diketahui bisa mengakibatkan berkurangnya produktivitas hasil panen padi. Selain itu, petani juga disarankan menggunakan benih yang berlabel dan bersertifikat, serta demonstrasi seleksi benih dengan menggunakan larutan garam. Kursus Tani 3 dilaksanakan di BPP Sakoli. Materi yang dibawakan oleh narasumber adalah mengenal jenis produk organik pertanian, penjelasan tata cara pembuatan pestisida nabati dan pupuk organik cair, keunggulan menggunakan pestisida nabati dan pupuk cair organik dibandingkan dengan produk menggunakan bahan kimia lainnya serta dilakukan demonstrasi pembuatan pupuk kompos jerami padi. Kesuburan tanah di lahan kita dapat dipertahankan dengan memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar kita, khususnya jerami padi yang merupakan potensi bahan lokal yang dapat diolah menjadi pupuk organik dan kompos. Pada saat panen limbah ini sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagaimana diketahui bahwa manfaat pupuk organik adalah meningkatkan struktur tanah, mengurangi erosi, menahan pemadatan, meningkatkan, mengatur dan menstabilkan pH, menyehatkan tanah dan menekan perkembangan penyakit tanaman. Kursus Tani 4 dilaksanakan di BPP Sakoli. Kegiatan ini merupakan pertemuan terakhir dalam kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian. Materi yang dibawakan oleh narasumber yaitu pengenalan tentang PGPR. PGPR adalah kelompok bakteri menguntungkan yang mengkolonisasi lapisan tanah tipis antara 1-2 mm di sekitar zona perakaran, sehingga berpengaruh secara positif bagi pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu, petani juga mendengarkan penjelasan dari narasumber tentang pembuatan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR, serta keunggulan menggunakan PGPR dibandingkan dengan produk bahan kimia lainnya, karena bahan baku yang digunakan dalam pembuatan PGPR ini banyak tersedia di sekitar petani. Proses pembelajaran berjalan sangat dinamis karena petani aktif dan respon terhadap semua materi penyuluhan yang disampaikan.
Setelah tahapan kursus tani 1-4 selesai, selanjutnya adalah kegiatan pendampingan 10 kelompok tani pada laboratorium lapangan masing-masing kelompok seluas 1 hektar. Pada laboratorium lapangan ini, diharapkan sebagai media praktek hasil pembelajaran dari kursus tani sehingga petani dapat melihat dan membuktikan secara langsung apakah berdampak nyata pada hasil usaha tani mereka. Mulai dari materi seleksi benih yang baik, pengendalian hama, serta menggunakan pupuk organik yang telah mereka buat sendiri. Masing-masing kelompok telah dibagikan bahan demplot untuk laboratorium lapangan mereka. Terdiri dari benih padi varietas unggul yaitu benih Impari 37, paket pupuk organik, dan paket pestisida. Dari pengambilan sampel ubinan di laboratorium lapangan diperoleh hasil yang sangat baik dibandingkan sebelum dilakukannya sekolah lapang ini. Hal ini terbukti dengan peningkatan produksi di lahan demplot rata-rata 1,48 ton GKG per hektar, yaitu dari 5,17 ton GKG per hektar menjadi 6,65 ton GKG per hektar. Beberapa kendala tidak maksimalnya produksi yaitu serangan hama tikus yang menjadi permasalahan di beberapa lokasi laboratorium lapangan. Kedepannya masih perlu dilakukan penerapan teknologi pengendalian hama oleh POPT, penyuluh pertanian dan petani. Dalam penerapan inovasi teknologi pertanian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa teknologi ini mampu meningkatkan produksi hasil pertanian. Oleh sebab itu perlu penerapan teknologi secara berkelanjutan oleh petani, dan peran serta aktif penyuluh sebagai mediator untuk penyebaran informasi ini bagi seluruh petani binaannya.
Segenap keluarga besar BPP Sakoli mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo karena telah dipercaya sebagai pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian tahun 2022. Kedepannya, semoga masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Sajoani.